Kita akan langsung belajar. Saya berdoa pagi hari ini semua kita dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat tidak hanya berbicara uang berlimpah, tapi yang lebih berharga yang tidak bisa dibayar, dinilai dengan uang adalah sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Kita akan mulai pembacaan kita pagi hari ini. Saya ambil tema hari ini adalah kesetiaan dan pengabdian. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang cukup terkenal. Kita ambil ayatnya terdapat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24. Kemudian kita akan belajar dari tokoh yang terambil dari Tawarik dan Samuel, kemudian daripada Kejadian. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekali lagi saya bacakan Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Seorang pun tidak dapat mengabdi. Kata mengabdi. Hari ini kita harus belajar tentang kata pengabdian atau submission. Pengabdian adalah melakukan lebih daripada yang diminta. Itu pengabdian. Melakukan lebih daripada yang diminta dalam segala aspek. Mengutamakan lebih dari kepentingan diri sendiri. Itu pengabdian. Tanpa komplain, tanpa mempertanyakan. Yang artinya percaya mutlak. Kemudian melakukan dengan cinta dan passion atau hineni, tidak mengharapkan imbalan. Itu arti kata pengabdian. Kembali saya bacakan, saya ulangi kembali. Pengabdian adalah melakukan lebih dari yang diminta dalam segala aspek. Mengutamakan lebih dari kepentingan diri sendiri. Tanpa komplain atau mempertanyakan, percaya mutlak. Melakukan dengan cinta dan passion, tidak mengharapkan imbalan. Itu arti kata pengabdian. Pengabdian, orang dapat memiliki rasa pengabdian kepada orang yang dipimpinnya jikalau dalam pribadi dia memiliki hati yang tunduk, ketundukan, rendah hati, dan patuh pada otoritas atau kendali orang lain. Kita dapat mengabdi kepada Tuhan
kalau dalam diri kita punya ketundukan mutlak kepada Tuhan. Submiss. Kita punya ketundukan mutlak atas otoritas Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki kerendahan hati. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Itu rendah hati. Atau dalam bahasa Inggris berarti humble. Pengabdian juga itu patuh. Patuh, kepatuhan sepenuhnya. Tanpa ada satu pertanyaan atau mempertanyakan. Patuh. Kalau kita lihat bagaimana tentara, dia patuh kepada pemimpin, dia tunduk kepada pemimpinnya. Dan tentara kalau tidak ada kerendahan hati baik kepada pemimpin, dia tidak mau dipimpin. Kalau tidak ada kerendahan hati dengan sesama, dia merasa diri dia hebat. Kalau melihat contoh yang nyata saat ini dapat kita lihat dari seorang tentara memiliki pengabdian. Tapi Alkitab mempunyai contoh yang sangat-sangat nyata, yang sangat-sangat hidup. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pada pasal yang ke-11. 1 Tawarik pasal yang ke-11. Coba kita bacakan. Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 dan 11. 10 dan 11. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Dan inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakhomi, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Ini adalah satu contoh kisah
daripada kesetiaan triwiranya Daud. Orang-orang yang beserta dengan Daud, mulai dari kisah pengangkatan sampai Daud diangkat menjadi raja atas bangsa Israel pada waktu itu. Daud hanya berkata, adakah sekiranya aku dapat minum dari air di Bethlehem itu. 3 orang itu langsung pergi tanpa mereka menghiraukan nyawanya. Mereka masuk ke perkemahan orang Filistin. Itu pengabdian. Padahal yang Daud katakan adalah, sekiranya ada orang yang memberi aku minum. Jadi dia tidak memberi perintah. Tapi dalam keinginan Daud timbul bahwa dia ingin minum air yang berasal dari Bethlehem. Air perigi dari Bethlehem, dekat pintu gerbang. 3 orang triwira Daud itu tanpa menghiraukan nyawanya, tanpa mereka melihat musuh yang di depan mereka, tanpa mereka harus terganggu dengan banyaknya halangan rintangan yang mereka hadapi. Yang mereka pikirkan hanyalah mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Adalah contoh daripada orang yang tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Coba kita lihat kembali dalam kisah 2 Samuel 23. Kitab 2 Samuel 23 pada ayatnya yang ke-8 sampai 38. Ayat yang panjang, saya akan membacakan sebagian saja. Ini masih kisahnya juga sama ya. Masih sama juga. Kata-katanya masih sama juga. Di sini ada juga kisah tentang Uria, 2 Samuel 11 ayat 11. Kita tahu tentang kisah Uria ini. Saya akan coba bacakan. Diberitahukanlah mulai dari ayat yang ke-10. 2 Samuel 11 ayat yang ke-10. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Uria bergabung dengan pasukan Daud sejak rombongan Daud yang pertama. Itu ada dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat 10 sampai 11 pada 1 Tawarik. Sampai akhirnya Uria dia mati di medan perang. Kita tahu kisah Uria ini. Siapakah Uria? Uria adalah suami dari Betsheba. Dan Uria adalah prajurit daripada Daud. Dia adalah pasukan Daud yang ikut dalam rombongan peperangan Daud. Mulai dari pertama sampai kepada akhirnya Uria dia menghembuskan nafas akhirnya. Uria atas rencana Daud ya, dia pulang. Kita tahu kisah ini ketika akhirnya
diketahui oleh Daud Batsyeba sedang mengandung, Daud merencanakan bagaimana caranya Uria itu untuk pulang dan bisa berkumpul dengan suaminya. Si Uria pulang dan kumpul dengan istrinya Batsyeba. Tapi yang didapati dan kitab Samuel menulis adalah Uria tidak mau pulang ke rumahnya pada saat peperangan sedang berlangsung. Saat ada peperangan itu Uria tidak mau pulang ke rumahnya. Bahkan Uria tetap mengikuti semua perintah raja. Kenapa dia harus pulang? Padahal ini perang, saya lagi di medan perang. Kenapa kok tiba-tiba saya diminta pulang? Diminta untuk kembali. Tanpa curiga, tanpa kepikiran apapun, Uria dia pulang atas perintah daripada rajanya, pemimpinnya, yaitu Daud pada waktu itu. Tanpa ada rasa kecurigaan, dia pulang. Bahkan sampai pada saat dia dipindahkan ke garis depan, ke barisan terdepan dalam peperangan, ia merasa itu satu perintah yang harus dia ikuti tanpa ada kecurigaan. Uria maju ke barisan terdepan di medan peperangan. Sampai pada akhirnya disitulah di peperangan itu berakhir bagi dia. Uria meninggal di medan perang. Uria bukanlah yang terhebat seperti Triwira itu yang dicatat oleh kitab Tawarik dan Samuel. Namun ia setia sampai pada akhirnya. Yang Alkitab catat adalah kesetiaan Uria. Tanpa kecurigaan mengapa di medan perang ia pulang. Kemudian saat dia sudah pulang, dia dikirimkan lagi ke barisan paling terdepan tanpa curiga. Yang dia pikirkan hanyalah pengabdian. Masakan aku akan pulang ke rumahku, makan dan minum dan tidur bersama istriku, sedangkan teman-temanku yang lain mereka sedang ada dalam medan perperangan. Pada kondisi mabuk pun dia tidak pulang ke rumahnya, tapi dia tidur bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, bersama dengan hamba-hamba tuannya. Ia sama sekali tidak pulang ke rumahnya untuk beristirahat, bahkan bertemu dengan istrinya. Uria dia memiliki pengabdian yang sampai tuntas dicatat oleh Alkitab. Adalah kesetiaan yang sebenarnya, pengabdian yang seharusnya kita miliki pada hari-hari ini. Kita sama Tuhan pada saat-saat ini kita diizinkan dalam situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang tidak nyaman untuk hati kita, untuk hidup kita, untuk diri kita. Ada dalam situasi-situasi yang tidak dapat kita pahami. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Mengapakah harus A? Mengapakah harus B? Mengapakah harus C? Ini seharusnya adalah jiwa pengabdian yang kita miliki. Apa kata Tuhan, itu yang kita lakukan tanpa mempertanyakan, tanpa ada rasa curiga. Hari-hari ini kita harus setia. Setia berbicara sampai pada kesudahan Allah. Uria sebagai pahlawan Daud, ia telah membuktikan itu. Kesetiaan Uria terhitung sangat banyak. Saya pikir kalau kita diizinkan untuk pulang, itu adalah momen yang sangat tidak akan terlupakan. Ada kenalan kami, suaminya seorang tentara, saat ini dikirim ke Papua. Kita tahu persoalan yang sedang terjadi di sana. Seorang tentara dia dikirim di medan yang berbahaya, di tempat yang tidak dapat diprediksi apakah nyawanya tetap aman atau bagaimana. Mungkin istri dan anak-anaknya hanya bisa berserah dan berdoa, karena bagi tentara itu keluarga nomor 2, bahkan nomor sekian.
Negara nomor satu, perintah komandan, perintah pemimpin itu yang terutama, tanpa menghiraukan daripada nyawanya. Kesetiaan sampai pada hal-hal yang terkecil, yang orang lain tidak lihat apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kapankah kita terakhir berkata kepada Tuhan, aku tetap bekerja karena Tuhanku tetap bekerja. Aku tetap bekerja karena Tuhanku tetap bekerja. Aku tidak akan tinggal diam karena Tuhanku tidak tinggal diam. Itulah kesetiaan yang harusnya saat-saat ini kita miliki. Pada waktu-waktu ini, dalam situasi yang tidak dapat kita prediksi, dalam keadaan yang tidak dapat kita perkirakan. Alam berbicara banyak, keadaan dunia sangat-sangat berubah banyak. Dalam situasi yang tidak dapat kita pahami, dapatkah kita tetap dapat mengabdi kepada Tuhan? Kita tidak akan membiarkan diri kita makan-makan dan minum-minum, berpesta pora atau bersantai-santai. Tapi kita akan terus melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan bagi kita, setiap kita. Seperti seorang petani, mungkin dia mencangkul ada pagi, siang, atau malam. Dia tidak tahu manakah hasil yang lebih baik. Dia hanya mencoba, bekerja. Begitu pula dengan setiap kita. Adakah kita memiliki pengabdian? Ataukah ketika masalah sedikit datang dalam hidup kita, kita sudah mulai enggan berdoa, kita sudah mulai enggan untuk baca Alkitab? Kehidupan kekristenan kita sangat dikendalikan oleh perasaan kita. Kehidupan kerohanian kekristenan kita sangat dipengaruhi dengan keadaan. Adakah kita mengabdi kepada Tuhan dengan setia seperti Uria? Contoh yang Alkitab telah catat. Masakan aku akan makan dan minum, bahkan tidur dengan istriku, sementara teman-temanku lainnya sedang ada dalam medan peperangan. Masakan kita akan duduk tenang diam saja, tidak melakukan apa-apa, sedangkan masih banyak orang yang berdoa. Kalau kita lihat kondisi memasuki April, minggu yang akan memasuki minggu ketiga bulan April ini, sudah berapa banyak bencana yang terjadi dicatat. Sudah berapa banyak bencana yang tercatat terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Kemarin kita dengar tentang pemboman. Kemudian yang terjadi yang paling hangat adalah kejadian di Papua ini. Apakah tindakan yang dapat kita ambil? Mari sama-sama kita bisa melihat. Bukan kita berpikir, oh itu punyanya daerah sana, itu penderitaan mereka tidak akan sampai kepada kita. Oh itu bencana di sana, itu tidak akan sampai di kita. Apakah bentuk kesetiaan kita dan pengabdian kita sebagai rakyat Indonesia? Beberapa waktu lalu kami beri tugas kepada anak-anak SMK Paulus. Kami minta sama mereka untuk membuat 3 pokok doa. Dan yang mereka kirim adalah yang pertama, sudah hampir semua dari anak-anak murid SMK Paulus. Murid daripada anak-anak SMK Paulus adalah mereka menuliskan yang pertama doa untuk bangsa dan negara. Mulai dari keamanan, ekonomi, sampai keadaan bangsa, membuat hati saya terenyuh, membuat hati saya bersyukur juga sama Tuhan bahwa mereka paham sebagai anak muda mereka harus berdoa dan mendoakan bangsa dan negara. Membuat hati saya sangat bersyukur sama Tuhan,
pengertian mereka, pemahaman mereka untuk mereka mendoakan bangsa dan negara. Mungkin mereka masih muda, tidak bisa mengangkat senjata. Mereka tidak bisa dikirim ke seperti tentara yang dikirim ke medan-medan yang berbahaya, baik sebagai pasukan perang atau sebagai pasukan perdamaian. Tidak bisa dikirim sampai ke sana. Karena memang tidak layak, karena mereka belum waktunya. Tidak masuk hitungan. Tapi ada bagian yang bisa dilakukan, yaitu kita sama-sama berdoa dan mendoakan bangsa dan negara kita. Pengabdian kita kepada bangsa ini, pengabdian kita kepada Tuhan, tanpa kita melihat kondisi tubuh kita, kesehatan kita dan yang lain. Haleluya, dengan apakah kan ku balas? Berikutnya, kisah berikutnya terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini adalah kisah seorang yang berapa? Siapakah dalam kitab itu? Seorang Yusuf. Kisah daripada seorang Yusuf. Yusuf dia tetap setia. Dia tetap memiliki pengabdian kepada Tuhan. Walaupun dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Mulai daripada Kejadian pasal yang 39 ayat 2. Kita bisa lihat di situ. Dan Kejadian sampai pada Kejadian yang akhir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ia yang tidak berada dalam perlindungan ayahnya, kekayaan ayahnya, sekarang posisi dia sebagai seorang budak yang dijual. Apakah kemudian kesetiaannya kepada Tuhan jadi luntur? Apakah kemudian pengabdiannya kepada Tuhan menjadi hilang oleh karena dia berada di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan? Tidak. Yusuf ketika terbukti ya dalam Alkitab, apa yang ia lakukan adalah saat istri Potifar menggodanya, dia tetap menjaga dirinya, kekudusannya. Dia menjaga firman Tuhan yang kerap ia dengarkan dari ayahnya. Karena sudah menjadi peraturan daripada bangsa Israel bahwa mereka harus secara turun-temurun mengajarkan firman Tuhan, Taurat itu kepada anak-anaknya. Dan itu pada saat Yusuf ada di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan, Yusuf ingat semua itu. Walaupun dia berada di tanah yang dia tidak tahu anta berantah di mana, dia tidak ada lagi berada bersama dengan orang tuanya, bangsanya yang menyembah Tuhan, tapi Yusuf memiliki pengabdian dan kesetiaan yang total kepada Tuhan. Menjaga dirinya tetap kudus. Walaupun di depannya adalah ancaman, nyawanya bisa hilang. Di depannya adalah ancaman. Kita tahu ia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun ia menjaga dirinya, profesionalismenya dia yang dipercayai walaupun dia seorang tahanan. Rasanya tidak harus dia untuk tetap lakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi di tengah-tengah kondisi yang tidak mungkin untuk dia tetap setia, di tengah-tengah kondisi yang tidak mungkin untuk ia tetap memiliki pengabdian kepada Tuhan yang dia sembah, Yusuf dia tetap miliki pengabdian kepada Tuhan yang ia kenal, kepada Tuhan yang telah diajarkan oleh ayahnya. Yusuf dia setia. Bahkan Yusuf tetap setia ketika ia diangkat menjadi orang terpenting di Mesir pada waktu itu.
Terlihat sekali bagaimana pengabdian dia kepada Tuhan. Kita dapat lihat ketika Yusuf dapat berkata kesetiaan kepada Tuhan adalah, jangan kamu takut. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oh, terlihat Yusuf seorang yang setia sama Tuhan. Bagaimana? Buktinya dia sudah menikah, sudah menjadi mantu daripada pemimpin bangsa Mesir yang tidak menyembah Tuhan. Bagaimana kita bisa lihat Yusuf tetap mengabdi kepada Tuhan yang ia kenal dari sejak ia masih kecil? Bagaimana? Buktinya apa kalau Yusuf tetap mengabdi, tetap setia kepada Tuhan? Terbukti dari kehidupannya sehari-hari dan perkataan imannya. Yang ia katakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat untukku, tapi Allah untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kisah yang sangat menarik pada pagi hari ini. Bagaimanakah dengan kita? Mungkin kita ada dalam situasi yang tidak mungkin, sangat sulit untuk kita tetap dapat mengabdi sama Tuhan, tetap setia di tengah kondisi yang sangat tidak mungkin, yang mungkin bagi kita sudah tidak masuk akal. Tapi percayalah, kita tidak sendiri. Ketika Tuhan Yesus dia naik ke atas surga, dia berkata, aku akan berikan bagimu roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Itulah roh penolong bagi setiap kita yang melewati situasi-situasi yang tidak mungkin, untuk kita tetap mengabdi sama Tuhan, untuk memiliki kesetiaan di tengah-tengah kondisi yang tidak mungkin. Kita memiliki Dia. Mari ajak bicara Roh Kudus. Kadang saya ketika tidak mampu, tidak berdaya, saya berkata, Tuhan, ambil alih semua masalah ini. Aku serahkan padamu. Roh Kudus beri aku kekuatan. Kadang sampai saya tiarap seperti tentara, pasti tidak berdaya. Tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Karena memang itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita ketika Dia naik ke surga. Untuk kita tetap ada di dalam pengabdian dan kesetiaan sampai akhir hidup kita. Yusuf hanya memiliki satu permintaan pada saudara-saudaranya, bahwa ketika kelak nanti ia mati dan harus keluar dari Mesir, tulang-tulang dia dibawa kembali ke Israel. Kita memahami setiap perjanjian firman Tuhan bagi kita. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu yang Tuhan janjikan. Kita harus setia sampai akhir, sampai pada kekekalan. Saat orang tidak melihat apa yang kita kerjakan, kerjakan dengan setia, karena Dia memperhatikan semuanya. Kesetiaan adalah harga yang sangat mahal. Dalam kesetiaan ada ketaatan, ketelitian, pengabdian, tahan uji sampai akhir. Kalau kita tidak memiliki semua itu, Roh Kudus yang akan menyempurnakan, memberikan pada setiap kita. Katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, katakan kepada Yesus, aku perlu Engkau selamanya sampai pada kekekalan.